Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yasmin. Ada yang bertanya, bagaimana dengan sistem penggajian di kalangan PNS? Ayo kita bahas. Walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, namun untuk masalah penggajian masih berdasarkan peraturan lama yang sering kali diperbaharui dengan peraturan terbaru. Termasuk salah satunya saat ini yang baru dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019. Peraturan tersebut merupakan perubahan yang ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negara Sipil, khusus pada lampiran kedua. Artinya, secara umum aturan penggajian masih tetap menggunakan peraturan lama, hanya besaran jumlah gaji dan tunjangan yang mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan biaya hidup di Indonesia. Berikut secara umum tentang penggajian PNS yang saat ini berlaku adalah sebagai berikut. 1. Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang ada dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang kedua, sistem penggajian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 menetapkan penggajian berdasarkan gabungan atau skala tunggal dan skala ganda. 3. Gaji pokok bagi calon PNS diberikan sebesar 80% dari gaji pokok, sedangkan gaji PNS 100% diberikan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan oleh pangkat dan masa kerja tertentu. 4. Kenaikan gaji pokok diberikan berkala kepada PNS yang memenuhi syarat tertentu, yaitu memenuhi masa kerja golongan dan penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai. Rata-rata cukup dan istimewa apabila SKP PNS bernilai amat baik. 5. Tunjangan istri diberikan 5% dan tunjangan anak diberikan 2% untuk 2 orang anak ditanggung sampai berusia 18 tahun. Belum menikah dan tidak mempunyai penghasilan atau di atas 18 tahun karena melanjutkan sekolah. Yang keenam, tunjangan kemahalan diberikan jika PNS bertugas di daerah terpencil, Papua, atau di daerah konflik. Yang ketujuh ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negara Sipil. Gaji pokok terendah sebesar Rp1.560.800 untuk golongan 1A dengan masa kerja 0 tahun dan gaji tertinggi Rp5.901.200 golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun. Oleh karena banyaknya jenis kompensasi yang diterima oleh PNS semakin menambah kerumitan sistem kompensasi atau sistem penggajian. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah merancang sistem penggajian yang lebih sederhana sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut menegaskan bahwa komponen gaji yang diterima pegawai ASN atau aparatur sipil negara hanya terdiri atas 3 macam, yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Hal ini berarti dalam undang-undang tersebut tidak mengenal gaji pokok, tetapi hanyalah gaji. Berikut contoh daftar gaji PNS. Kalian bisa lihat di lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji pegawai negeri sipil. Selanjutnya ada contoh daftar gaji ASN atau rancangannya. Bisa kita lihat di sini ada kolom level jabatan, pangkatnya, besarannya. Dan di sini juga terbagi menjadi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya ada tabel tunjangan kinerja. Di sini jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Selanjutnya ada tabel tunjangan kemahalan. Di tabel ini ada kolom provinsi, indeks kemahalan daerah. Provinsi memiliki indeks kemahalan daerah provinsi tersendiri.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.